Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Terima kasih telah mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat ya dan baik-baik saja. Semangat, semangat, semangat. Mister selalu mengingatkan agar selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara cuci tangan, menggunakan air mengalir dengan sabun, makan makanan yang sehat dan bergizi, diimbangi dengan olahraga secara teratur. Baiklah anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 6. Baiklah anak-anak hebat, kalian buka buku tema 4 halaman 48 pembelajaran 6. Namun sebelumnya kita awali pembelajaran hari ini dengan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak halaman 48. Ayo membaca dan mengamati. Di sini kalian disuruh untuk mengamati sebuah teks dan gambar. Mari kita simak bersama. Di halaman sekolah Nina ada lahan untuk berkebun. Lahan itu ditanami tanaman hias. Ada pula tanaman sayuran dan obat. Tanaman hias ditata dengan rapi. Taman di kebun dirawat setiap hari. Rumput-rumput dirapikan. Daun-daun yang kering juga dikumpulkan untuk dibuat pupuk. Kebun di sekolah Nina bersih dan terawat. Tanaman membuat sekolah Nina sejuk dan asri. Nah, anak-anakku, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar dan teks? Ya, kita bisa melihat bahasanya di sekolah Nina itu sekolahnya rapi, asri, dan terawat. Nah, bagaimana anak-anakku cara menjaga lingkungan sekolahmu agar selalu bersih, rapi, dan sehat? Tentunya kalian harus terus menjaga kebersihan sekolah ya. Rumput-rumput dirapikan, tidak ada daun-daun yang berserakan. Sampah selalu dibuang pada tempatnya. Debu-debu selalu dibersihkan menggunakan kemoceng sehingga saat belajar kita merasa nyaman. Saat menjaga atau merawat kebersihan sekolah, kalian bisa berbagi tugas dengan teman-temanmu ya. Dibagi secara berkelompok biar pekerjaan ini terasa ringan. Baiklah anak-anak hebat, sekarang kita sudah belajar membuat laporan hasil pengamatan. Dengan melakukan pengamatan, kita akan mendapat informasi. Informasi dapat kita sampaikan kepada orang lain sehingga dapat memberikan gambaran tentang hal yang kita lihat. Seperti tadi kita sudah mengamati sebuah teks yang menggambarkan tentang sekolah Nina yang selalu terawat dan bersih. Kita juga sudah bisa mengamati gambarnya. Memang di gambarnya sekolah Nina itu sangat bersih dan terawat. Anak-anakku, dalam hal merawat sekolah tadi, kita pun harus ada kerjasama. Kita berbagi tugas dengan temannya ya, karena manfaat kerjasama itu sangat luar biasa. Manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah itu antara lain, pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai.
Kemudian yang kedua, kita dapat berbagi cerita bersama teman tentang kelas kita yang rapi dan bersih. Lalu yang C, memiliki banyak teman karena kita tadi sudah melakukan kegiatan bersama-sama. Dan yang terakhir, dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah karena tadi sekolahnya bersih dan sehat. Coba bisa dibayangkan saat tidak ada kerjasama, kita tidak mau kerjasama, tidak akan ada persatuan dan kebersamaan, maka kerukunan dan keakraban antar siswa tidak akan tercipta. Akibatnya apa coba? Siswa akan merasa tidak nyaman dalam belajar. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan di halaman 49. Siswa di sekolah Nina membersihkan halaman sekolah. Ada yang menyiram tanaman, mencabut rumput, dan membersihkan daun kering. Semua siswa bekerja sama. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Pekerjaan yang sulit juga akan terasa lebih mudah. Coba berikan contoh yang lain manfaat hidup bersatu. Tadi sudah disebutkan ya, bahwasanya kalau kita bekerja sama dengan baik, maka akan tercipta kerukunan dan keakraban bersama teman-teman kita di sekolah. Bisa dibayangkan nanti kalau kita selalu egois dengan tidak mau bekerja sama. Saya maunya ini saja, saya maunya ini saja. Tidak ada pembagian tugas yang secara adil. Maka pekerjaan tidak akan cepat selesai. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ke halaman 50. Kita masih mengamati sebuah gambar ya. Pada tembok di halaman sekolah terdapat berbagai bentuk bangun datar. Barisan bangun datar tersebut membentuk pola seperti gambar di bawah ini. Ada segi 6 nih. Segi 6, lalu segi 6, lalu persegi panjang, segi 6 lagi ada 2, persegi panjang, segi 6, persegi panjang, segi 6, persegi panjang. Jadi ada pola 2 kali segi 6 dan 1 kali persegi panjang dengan beberapa kali pola yang muncul. Barisan bangun datar di atas tersusun dari segi 6 dan segi 4. Kalian bisa mencobanya sendiri dengan melakukan pola yang lain, misalnya dibalik. Segi 6 1 kali, persegi 4-nya 2 kali, atau boleh 3 kali misalnya. 3 kali, 1 kali. Silahkan, yang penting polanya sama ya. Anak-anakku, kita masih di halaman 50. Kita lanjutkan, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, tuliskan 4 contoh manfaat hidup bersatu dan akibat tidak hidup bersatu dalam keberagaman di sekolah. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah membahasnya tentang manfaat hidup bersatu. Di antaranya tadi apa? Dalam hal melakukan kegiatan, pekerjaan akan cepat selesai. Pekerjaan akan lebih ringan. Kita mempunyai banyak teman. Kita bisa saling berbagi cerita. Pembelajaran kita di sekolah akan terasa nyaman, dan mungkin banyak lagi kalian bisa menambahinya yang termasuk manfaat dari hidup bersatu di sekolah. Kemudian akibatnya apa kalau kita tidak mau bersatu?
ya tentunya pekerjaan yang harusnya kita kerjakan bersama akan terasa berat. Pekerjaan akan menjadi lama. Lalu kita tidak mempunyai banyak teman. Belajar juga tidak merasa nyaman ya, karena kita masih bermusuhan, juga mungkin saling bermusuhan. Nah, itu akibat dari hidup tidak bersatu. Lalu nomor 2, lengkapilah pola barisan bangun datar di bawah ini. Yang A ada persegi 5, ada segi 4, ya namanya jajaran genjang ya, segi 4 yang miring itu. Lalu segi 6, persegi 6, persegi 5, jajaran genjang, persegi 6. Nah, kita lihat sebelumnya setelah persegi 6 itu apa? Persegi 5. Nah, kalian gambar silakan. Yang di titik-titik itu persegi 5. Lalu jajaran genjang, kemudian persegi 6 dan persegi 5. Nah, setelah persegi 5 apa tadi? Ya, jajaran genjang atau segi 4 yang miring itu ya, jajaran genjang namanya. Kemudian yang B dan C silakan kalian kerjakan sendiri dengan memperhatikan pola-pola sebelumnya. Ya, kalian tentu bisa mengamati itu. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Apakah hari ini aku bisa menceritakan isi teks dan menulis laporan hasil pengamatan tentang cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Lalu apakah aku bisa menyebutkan manfaat hidup bersatu dan akibat tidak hidup bersatu di sekolah? Tadi alhamdulillah kita sudah ya memahaminya tentang hidup bersatu dan akibat dari tidak hidup bersatu di sekolah. Lalu apakah aku bisa menentukan bangun datar selanjutnya pada pola barisan bangun datar? Kita sudah mempraktekkan, kalian mungkin sering berlatih di rumah agar terbiasa dan bisa memahaminya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mister berharap kalian bisa dan semangat dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku atau di buku pena ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda telah mendampingi putra-putrinya untuk belajar. Kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.